Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Hainisa Cahya Putri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang etika e-commerce dalam bisnis Islam sebagaimana yang telah saya tulis dalam artikel non-ilmiah sebagai tugas ulangan akhir semester 3 tahun ajaran 2020-2021. Hai semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Materi hari ini seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang etika e-commerce dalam bisnis Islam. Definisi etika. Etika adalah suatu kaidah atau seperangkat prinsip yang membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Etika adalah bagian dari filsafat yang secara rasional dan intensif membahas nilai-nilai, norma, dan moralitas. Sedangkan definisi e-commerce. E-commerce didefinisikan sebagai proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan komputer di internet. Konsep e-commerce. Akibat perkembangan teknologi informasi saat ini, ternyata jual beli tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional, di mana antara penjual dengan pembeli saling bertemu secara langsung, namun dapat juga hanya melalui media internet. Orang yang saling berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa harus bersusah payah untuk saling bertemu secara langsung. Hal ini tentu mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual maupun pembeli. E-commerce secara esensial merupakan praktik jual beli, yaitu adanya penangguhan penyerahan barang setelah terjadinya akad jual beli antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi jual beli secara elektronik atau e-commerce, pihak-pihak terkait antara lain penjual atau produsen atau pengusaha yaitu yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha. Yang kedua, pembeli atau konsumen, yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Yang ketiga, pihak penyalur dana dari pembeli ke penjual atau bank sebagai pihak penyalur dana. Yang keempat, provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet seperti yang kita kenal saat ini seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Etika bisnis dalam Islam. Di dalam bisnis Islam, haruslah beretika demi mendapat keuntungan di dunia maupun di akhirat, dengan faktor utama yang tidak melanggar prinsip syariah, yang mana tidak ada merugikan siapapun baik itu produsen atau konsumen. Etika merupakan suatu pedoman moral bagi semua tindakan manusia dan menjadi sumber pemikiran baik buruk tindakan itu. Etika bisnis Islam dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW seperti yang pertama, jujur. Kejujuran merupakan hal terpenting dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini berkaitan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Tidak dibenarkan seorang muslim menjual barang yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya. Yang kedua, adil. Tidak membeda-bedakan konsumen. Dalam hal ini, seluruh konsumen mengetahui segala informasi mengenai keadaan barang dan kualitasnya. Yang ketiga, ramah. Keramahan mendekatkan hubungan antara pedagang dan konsumen.
Sebagaimana dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, cakap. Seorang pengusaha harus memiliki kemampuan dalam pengetahuan mengenai barang yang akan dijual. Hal ini ditujukan agar konsumen mendapatkan kepuasan dari informasi yang disampaikan oleh penjual. Rasulullah SAW bersabda, pekerjaan yang paling baik adalah jual beli yang menepati syariat dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Yang kelima, senang membantu pelanggan. Berbisnis dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga berorientasi pada sikap ta'awun, saling tolong-menolong. Yang keenam, menjaga hak-hak konsumen. Dalam menjaga kepercayaan konsumen, Rasulullah SAW memberikan hak-hak konsumennya, seperti tak memilih dan menentukan keputusan. Seperti sabda Rasulullah SAW, kedua belah pihak dalam transaksi berdagang berhak membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah. Jika mereka berkata benar dan menjelaskan segala sesuatu dengan jernih, transaksi mereka akan mendapatkan berkah. Tapi, jika mereka menyembunyikan sesuatu dan berdusta, berkah yang ada dalam transaksi mereka akan terhapus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang terakhir, tidak menjelekkan bisnis orang lain. Demi untuk mendapatkan pelanggan, ada pihak yang menggunakan cara dengan menjelekkan pesaing agar konsumen berpindah kepadanya. Namun, sikap seperti ini dapat menjadi bumerang yang akibat konsumen tidak memiliki respek terhadapnya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Muttafaqun alaih. Urgensi etika. Nilai-nilai tersebut secara kafah mengkonstruksi etika berbisnis pelaku ekonomi dalam perspektif Islam. Bisnis dalam konsepsi Islam bermuara pada bisnis yang rahmatan lil alamin. Berbagai nilai ajaran Islam yang menjadi dasar bagi perilaku dan praktek bisnis dihadirkan untuk mengantisipasi kecenderungan negatif praktek bisnis. Islam melalui etika bisnis hendak membingkai sekaligus menciptakan praktek bisnis yang baik dan kondusif di era digital bisnis seperti saat ini, agar aktivitas bisnis tidak menzalimi pihak-pihak lain dan dapat memberi dampak dan hasil yang positif bagi semua pihak. Terima kasih sudah berpartisipasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.